Oleh karena ini intinya adalah komunikasi, maka saya ada tips-tips nih bagaimana cara menjawab bagi moms and dad gitu untuk memang memberikan jawaban kepada orang-orang yang ada di sekitar yang cenderung seringkali memberikan mom shaming terhadap dirinya moms nih. Nah, cara yang pertama adalah bisa hadapi langsung dengan asertif ya. Caranya misalnya contohnya katakan misalnya si pelaku tuh mengatakan bahwa, "Ih, kok gitu sih caranya ngasih susu ke anaknya? Aduh, kenapa nggak ASI sih? Kenapa sih sufor sih?" Jadi misalnya contohnya seperti itu ya. Nah, kita bisa hadapi dengan asertif. Contohnya memberikan kata-kata berterima kasih. "Oke, terima kasih ya buat masukannya, buat sarannya. Tapi aku emang melakukan itu memang karena berdasarkan keputusan aku. Jadi nggak apa-apa, aku terima aja pendapat kamu, thank you banget udah perhatian, tapi ya memang aku tetap melakukan ini." Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi hadapkan secara asertif, bilang terima kasih. Nah, ya cara yang kedua bisa juga moms itu senyumin aja orangnya gitu ya. Dengan disenyumin mereka juga akan diam dengan sendirinya kok. Cara yang ketiga bisa juga dengan cara kita melakukan hal yang sebaliknya atau misalnya dibalikan ya. Contohnya adalah, "Oh iya, kamu emang the best mom deh, the best mom of the month," misalnya seperti itu ya. Jadi disindir aja sekalian gitu, itu juga boleh. Atau misalnya yang keempat, dialihkan ke hal yang lain. Udah yuk kita ke taman aja yuk, kita lihat teman-teman yang lain yuk, mereka lagi ngobrolin apa sih?" Seperti itu. Atau yang kelima, bisa juga Mas memilih cara adalah kalau ini berlaku untuk orang yang udah sering sering ngegas ya sama kita. Kita boleh kok melakukan ngegas balik ya. Misalnya contohnya nih orang kayaknya julid mulu dan seringkali emang perkataannya mengganggu kita secara terus-menerus, kita boleh kok tegur dia dengan cara, "Ih, itu termasuk mom shaming tahu. Kamu tahu kan mom shaming dan itu nggak boleh loh. Kamu nggak boleh loh biasa ngucapin kata-kata seperti itu bisa menyinggung perasaan orang lain termasuk menyinggung perasaan aku juga." Nah, bisa kok mengatakan seperti itu nggak apa-apa banget. Dan silakan dari cara-cara antara 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi saya sarankan ke Mams, dipilih yang mana yang paling Mams rasa sesuai dengan tipe sifat Mams sekalian dan bagaimana Mams itu enak cara ngomongnya ya. Tadi ada 5 cara silakan dipilih. Nah, tapi kalau emang buat orang-orang yang emang sudah toksik banget nih, jadi mom shaming-nya itu dikatakan oleh orang toksik yang memang kita tahu emang dia sengaja banget buat ngejatuhin kita as a mom. Nah, kita boleh kok menetapkan personal boundaries atau healthy boundaries. Jadi sepenuhnya itu ada di dalam kendali moms sekalian. Jangan pernah merasa bersalah terhadap keputusan yang moms atau dad ambil, karena itu adalah keputusan yang terbaik yang memang sesuai dengan kondisi dan situasi moms dan dad sekalian. Dan situasi itu nggak akan pernah sama antara moms yang satu dengan moms yang lainnya. Karena emang kapalnya berbeda. Karena emang kebutuhannya berbeda, situasinya berbeda, dan juga kondisinya berbeda. Gitu, Nita. Wow, itu dia tadi Mamsya, lengkap banget. Mulai dari kenapa sih biasanya orang, apa yang mendorong orang tuh bisa sampai sorry. Mulai dari apa yang biasanya mendorong perilaku mom shaming ya, dari orang lain. Tadi disebutkan oleh Mbak Jovita, bisa jadi orang yang mem shamingkan kita, itu justru dia lebih, bukan berarti dia lebih baik ya, bisa jadi dia malah kekurangan Mhm. rasa cinta, bisa jadi dia malah iri, bisa jadi dia malah nggak suka gitu ya ngelihat bagaimana kita justru menjalankan semuanya dengan benar dan baik sesuai kepribadian kita. Dan kemudian tadi Betul. Moms juga mungkin perlu disaring nih ya, ada yang mungkin hanya sesekali, kalau sesekali mungkin bisa di-handle dengan baik, kemudian ada yang sampai berkali-kali sampai toksik banget. Nah, tadi juga Mbak Jovita sudah memberikan beberapa cara untuk, tipsnya ya untuk menghindari mom shaming, nggak menghindari ya, ada yang justru dihadapi langsung, digas balik aja gitu ya, yang Mbak Jovita ya. Mhm. Betul Kemudian banget. juga buat merespon perilaku mom shaming juga penting banget untuk membentengi diri. Tapi Mbak Jovita, seperti tadi Mbak Jovita bilang bahwa ternyata mom shaming itu nomor satu, bahkan penelitiannya menunjukkan orang tua sendiri yang melakukan hal itu. Nah, seringkali Ya, nih Mbak Jovita, aku juga bahkan mungkin merasakan ya, kalau orang tua itu mom shaming-nya mungkin, punya intensitas untuk diturutin juga gitu. Kayak misalnya, "Kok nyusuinnya kayak gitu sih caranya? Ibu tuh dulu gini caranya, kamu gini juga," gitu. Akhirnya sampai sampai menjurus sampai kalau itu nggak diturutin, itu panjang ceritanya tuh Mbak Jovita. Gimana tuh Mbak Jovita kalau buat yang kayak gitu? Orang tua sendiri nih masalahnya.
Iya. Nah, kita bisa kasih, data-data atau fakta-fakta ke orang tua kita. Jadi kita sekali lagi kalau namanya komunikasi, kita harus lihat ya ini bicaranya kepada siapa, kemudian situasi apa, dan kondisi seperti apa. Kalau memang yang mengatakan adalah mungkin orang tua kita sendiri, atau mertua, atau orang yang lebih kita tuakan, memang maksudnya cara cara ngegas itu ya kalau misalnya mau dipakai, tapi dengan cara yang halus ya, tidak dengan cara yang tidak sopan, itu memang harus. Nah, caranya adalah pertama sajikan dulu, ucapkan terima kasih dulu, kemudian sajikan fakta-fakta yang ada. Nah, "Terima kasih ya, Maya udah ngasih aku masukan. Aduh, Mama emang the best banget deh," gitu ya. "Tapi untuk sekarang nih, Mah," misalnya, "faktanya tuh seperti ini loh." Jadi kasih tahu ya, misalnya contohnya tadi berkaitan sama pengasuhan anak, anaknya, orang tuanya bekerja, pasangan suami istri bekerja, anaknya kemudian diasuh ke pengasuh. Kemudian orang tuanya atau si nenek dari si cucu ini datang ke rumah terus kemudian, "Aduh kenapa sih dititipin sama, asisten rumah tangga atau sama pengasuh? Kamu tuh nggak sayang anak deh. Coba lihat dulu mama anaknya 6 aja ngasuh sendiri," dan sebagainya. Nah, misalnya seperti itu kan ya. Nah, kita bisa bilang, "Aduh makasih ya Maya atas perhatiannya, aku seneng banget deh mama kasih aku masukan itu. Emang sih Mah," gitu ya, "ngasuh sendiri yang terbaik, tapi saat ini kondisinya adalah emang perlu saya dan suami bekerja bersama-sama. Kalau enggak kebutuhannya enggak terpenuhi nih Mah," gitu. Lebih kasihan lagi kan ke anaknya misalnya. Terus kasih kasih aja data-data bahwa ini pengasuhnya misalnya udah pengalaman berapa lama kek, atau misalnya kemudian kita juga ngambilnya juga dari sumber yang kita terpercaya, kita pasangin CCTV, kita pantau terus, dan kemudian juga kita titipin kok worksheet-worksheet edukasi buat anak kita. Jadi dikasih tuh fakta-faktanya supaya si orang tua ini juga akhirnya bisa belajar sesuatu yang baru. Oh iya ya ternyata era zaman sekarang tuh beda loh sama era zaman mereka dulu, ya kan? Dimana sekarang itu memang diharuskan, misalnya contohnya karena kondisi ekonomi yang memang semakin lama semakin membutuhkan finansial yang lebih, akhirnya memang ini adalah cara terbaik dari kondisi yang ada dan sebagainya. Karena tadi eranya udah beda, kondisinya beda, situasinya beda, kebutuhannya juga beda. Betul betul banget. Jadi penting banget ya, Mbak, ya, untuk pede dengan pilihan kita. Bagaimana cara kita mengasuh anak, bagaimana cara kita mungkin dari mulai melahirkan metodenya seperti apa, cara pengasuhannya, cara menggendong, sebagainya. Kita sebagai moms tentunya paling tahu apa yang terbaik buat anak-anak. Jadi pede aja dengan pilihan kita ya, Mbak, ya. Betul, tapi ini yang perlu satu hal ya, Anita, bahwa Mhm, supporting dari pasangan itu penting banget. Jadi mhm emang mhm. kekuatan terbesar tuh dari pasangan. Katakan misalnya berkaitan dengan mom shaming, maka kekuatan terbesar dari seorang moms adalah suaminya, ya, atau dads gitu. Jadi saat orang-orang luar itu mengkritik, misalnya walaupun sampai bertubi-tubi, tapi kalau kemudian pasangan ini bisa menguatkan, nggak apa-apa, keputusan kita udah yang terbaik, biarin aja mereka julid. Itu kayak diri diri kita sebagai seorang moms itu udah kayak nge-charge energi kita itu 80% dan kita akan merasa bahwa oke nggak apa-apa karena pasangan aku pun mendukung. Gitu. Jadi pujian dari pasangan, kata-kata penguat dari pasangan itu justru yang paling penting karena itu adalah memang support system utama dalam pengasuhan anak dan membesarkan anak. Jadi di sini untuk moms and dad saling bergandengan tangan ya untuk dads-dads yang ada dan mendengarkan, disupport ya istri-istrinya gitu. Jadi jangan justru malah ditambahin bebannya, tapi justru dikasih supporting dan selalu ucapkan thank you karena mereka udah menjadi ibu yang baik atau istri yang baik buat para dads sekalian di sini. Nah, itu dia. Padahal aku baru mau nanya tuh, gimana nih cara suami bisa membantu istri ya, ternyata begitu ya. Penting banget nih Dad, Mhm. ternyata untuk ngebantu moms, karena mom shaming nggak bisa dihadapi sendirian. Butuh banget juga tadi Mbak Jovita sudah menyebutkan, butuh banget moms untuk menetapkan personal boundaries, dan personal boundaries ini mungkin akan runtuh kalau dads nggak membantu. Jadi penting banget untuk dads juga ikut bersama moms, membentengi diri dan juga membantu moms untuk menghadapi lingkungan. Kalau misalnya memang lingkungannya sampai toksik banget, bahkan peran dads itu bisa sampai kata Mbak Jovita me-recharge mom ya supaya lebih pede lagi, lebih tahan banting terhadap mom shaming. Mbak Jovita terakhir dong, ini juga mungkin sering terjadi ya, bagaimana seorang ibu bahkan melakukan mom shaming kepada dirinya sendiri, membanding-bandingkan dengan Mhm. orang lain dan akhirnya jadinya self shaming gitu. Kalau untuk menghadapi yang Mhm. seperti itu gimana Mbak Jovita? Ya, jadi kalau untuk justru kita yang memberikan, merendahkan diri kita atau menghakimi diri kita sendiri atau dikatakan dengan self shaming tadi seperti yang kita katakan benar sekali. Nah, itu kita lihat nih derajatnya. Kalau emang udah yang tingkatannya parah banget, terus kemudian kita sudah merasa,
perasaan itu ada terus setiap hari, memang perlu ke tenaga profesional untuk membantu. Tapi kalau misalnya masih merasa bahwa bisa ditangani sendiri, selalu speak up atau katakan kepada orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita yang bisa memberikan suatu support bagi moms sekalian. Jadi misalnya contohnya curhat aja ke sesama temennya yang juga moms. Misalnya contohnya gimana ya, aku kok ngerasa nggak benar terus ya dalam mengambil keputusan, aku ngerasa aku selalu menyalahkan diri karena aku bukan moms yang baik, karena aku suka misalnya ninggalin mereka, keputusan misalnya pun ngelahirin misalnya sesar atau normal kan juga kadang menjadi ini ya, suatu tekanan tersendiri ya buat para ibu ya, misalnya contohnya, "Aduh, aku bukan ibu yang sempurna karena aku melahirkannya sesar." Enggak, melahirkan dengan cara apapun itu tidak membedakan bahwa yang satu menjadi sempurna atau enggak, semua adalah sempurna, semua moms adalah sempurna dengan metode yang berbeda-beda. Nah, jadi terkadang kita itu saking tadi window of tolerance kita itu sudah saking sangat lemahnya karena tekanan yang banyak dari lingkungan, kemudian juga dari peran-peran kita yang terlalu banyak di lingkungan sosial, terkadang memang membuat itu menjadi lemah, makanya perlu disupport sama orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Tadi salah satunya dari suami, tapi bisa juga dari moms-moms lain, dari teman-teman, bahkan juga dari saudara-saudara sendiri. Yang penting adalah kalau kita merasakan bahwa kita sudah mulai self shaming, selalu cari orang terdekat yang bisa memberikan support sama kita. Itu yang pertama. Karena dengan kita curhat pun atau kita mengeluhkan sesuatu pun itu adalah suatu sebetulnya healing. Nah, terus kemudian dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang suportif, yang kemudian mendengar kisah tersebut dari kita, dia akan juga bisa memberikan energinya, walaupun itu berupa kata-kata, berupa tindakan atau apapun untuk mengisi kekuatan dalam diri kita. Jadi tetap speak up, kasih tahu, dan at the end adalah lakukan, percayalah bahwa memang keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Kalau emang udah parah banget dan nggak bisa ngatasin, perlu ke tenaga profesional. Bisa diraih juga secara online kok, misalnya dengan psikolog, psikiater, konselor, ataupun apa namanya tenaga profesional lain yang ada di sekitar moms sekalian. Dan satu lagi ini adalah berkaitan sama support system juga, karena support system itu adalah hal paling penting. Pernah mungkin dengar ya namanya mom shaming bystander. Mom shaming bystander adalah pada saat seorang ibu dihina atau dihakimi, terus ada ibu-ibu lain tuh yang ada di sekitarnya kan, ya kan? Nah itu namanya bystander. Nah ini perlu dipahami bahwa bystander ini juga peranannya penting. Pada saat satu ibu kemudian mencela atau menghakimi seorang ibu dan dilihat orang yang lainnya atau saksinya gitu ya melakukan perbuatan. Nah ini tergantung nih, kalau teman-teman lainnya kemudian mengingatkan si pelaku, kamu nggak boleh gitu, tuh mom shaming loh. Lagian terserah dia kenapa sih? Ini kan emang hak dia dan sebagainya. Nah akhirnya si pelaku ini next time dia akan pikir-pikir ulang tuh kalau mau melakukan shaming. Tapi sebaliknya, kalau emang orang-orang yang ada di sekitarnya justru ngasih hawa ke dia, justru kayak, iya nih kamu gimana sih, tuh kan dengerin tuh, emang kayak gitu tuh, makanya kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah akhirnya jadi ngasih hawa, nah akhirnya justru si pelaku ini makin lama makin sering melakukan aksinya, nggak cuma kepada si satu ibu itu, tapi juga ke ibu-ibu lainnya. Jadi ingat ya untuk moms-moms yang ada di sini, kalau ada tuh pelaku-pelaku mom shaming dan kita ada di sekitarnya, kita perlu loh ngasih teguran juga. Karena dengan seperti itu kita juga sudah memberikan kekuatan bagi si korban mom shaming dan sekaligus kita mengingatkan si pelaku bahwa itu adalah perilaku yang seharusnya tidak dia lakukan. Oke, itu dia kalau bisa aku ringkas ya dari percakapan kita pada episode kali ini nih Mbak Jovita, ternyata dampak mom shaming yang berlaku terus-terusan itu bisa sangat negatif ya buat para moms. Dan juga cara terbaik untuk menghadapinya adalah pertama hadapi langsung dengan cara asertif. Pertama bilang terima kasih dulu atas segala masukan dan juga komentarnya. Tapi jangan lupa juga untuk berani speak up. Dan juga kalau misalnya itu sudah sangat mempengaruhi moms, jangan takut untuk mencari support, bisa dari suami, komunitas, dan juga tadi Mbak Jovita menyebutkan bisa jadi tenaga profesional juga. Dan juga kalau misalnya lingkungan moms sudah terlalu toksik, jangan ragu-ragu untuk meninggalkan. Karena sebenarnya pelaku mom shaming itu belum tentu dia lebih baik dari kita. Jadi moms harus tetap percaya diri dengan pilihan dan keputusan yang moms jalani saat ini. Nah itu dia tadi bincang-bincang saya dengan Mbak Jovita Maria pada episode kali ini. Senang sekali Mbak Jovita, terima kasih banyak ya, ilmunya bermanfaat banget. Semoga menginspirasi juga buat para moms lainnya. Sama-sama Nita, terima kasih juga ya buat Mam sama Ded yang sudah mendengarkan.
Sampailah kita di penghujung episode kali ini. Jangan lupa pantau, dengerin, dan follow obrolan Meja Makan di Spotify untuk episode-episode terbaru yang tayang tiap hari Senin dan Kamis yang pastinya seru banget. Follow juga Instagram @nakitaid dan @medio by KG Media ya. Akhir kata, saya Ana Fatina Sari mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. See you moms and dads!